Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 3 Sanawiyah. Mengenai jadwal semester yang akan segera dilaksanakan, tetapi materi untuk akidah akhlak ini masih sangat kurang bagi saya untuk memberikannya kepada kalian. Jadi pada saat ini saya akan membagikan beberapa macam soal yang akan kalian pelajari di rumah karena waktunya sangat mendesak. Jadi ini adalah contoh soal semester yang akan kalian temui nanti pas jadwalnya di akidah akhlak. Kita belajar bareng-bareng ya. Jadi untuk pilihan nomor 1 ini adalah pengertian hari akhir yang tepat di bawah ini adalah A. Meninggalnya manusia, hancurnya alam semesta, dimulainya kehidupan baru, berakhirnya kehidupan manusia. Seperti yang telah kita ketahui bahwa hari akhir itu adalah hari berakhirnya dunia. Jadi silahkan kalian pilih jawabannya. Kemudian soal yang kedua, dalil yang menjelaskan tentang adanya hari akhir yang tepat di bawah ini adalah hari akhir itu silahkan kalian cari kalimat yang dimana menghubungkan tentang adanya hari akhir. Jadi kalau kalian tidak tahu maka kalian harus mencarinya di Al-Quran terjemah atau aplikasi Al-Quran di HP kalian. Kemudian untuk soal ketiga, perhatikan pernyataan di bawah ini. Jadi di sini kalian akan menggabungkan antara atau mencocokkan antara nomor 1 sampai nomor 4 ini. Nah, untuk yang nomor 3 ini silahkan kalian pilih di antara 1 dan 2, 2 dan 3, 1 dan 3, 3 dan 4 yang menanggapi hari akhir sesuai dengan catatan yang sudah kita catat. Kemudian untuk soal yang keempat, di antara nama lain hari akhir, Yaumul Mau'ud artinya adalah nama lain hari akhir. Jadi Yaumul Mau'ud ini sudah kita catat pada materi. Kalau kelas yang belum, silahkan di googling ya, karena ini adalah jawaban yang akan kalian pelajari nanti. Untuk nomor 5, perhatikan ayat berikut. Quran Surat Yasin ayat 52 tersebut menunjukkan tentang akan terjadinya A. Hari akhir, B. Hari baik, C. Hari kebangkitan, D. Hari pembalasan. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Silahkan kalian cari surat Yasin di HP kalian, kemudian cari ayat yang ke-52 untuk mengetahui makna daripada surat Yasin ayat yang ke-52. Kemudian nomor 6, perhatikan nama-nama hari akhir di bawah ini. Yaumuddin, Yaumul Ashir, Yaumul Khair, Yaumul Wa'id. Nama-nama hari akhir terdapat pada nomor. Jadi kalian pilih 2 nomor untuk mencari nama lain hari akhir. Apakah 1 dan 3, 2 dan 3, 2 dan 4, dan 3 dan 4. Silahkan kalian pilih. Jika kalian tidak tahu maknanya, silahkan cari di HP kalian. Sudah lengkap di sana. Perhatikan dalil berikut ini. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ayat di atas menjelaskan tentang manusia keluar dari kuburnya. Bumi mengeluarkan beban-beban yang berat padanya. Mengenai makna ayat di atas, silahkan kalian cari di HP kalian, akan ketemu. Untuk soal nomor 8, alam semesta dalam tata surya dengan segala faktor kehidupan dan kestabilan alam tergantung adanya energi matahari. Matahari dalam setiap titiknya mengeluarkan energi panas sebanyak 950 triliun kalori. Energi panas matahari dalam jumlah tersebut pada saatnya akan habis. Hal itu dikarenakan tidak seimbangnya produksi energi
dengan energi yang dikeluarkan sehingga akhirnya matahari akan padam. Pada saat itulah kehancuran dunia dan alam semesta ini akan terjadi. Hal ini merupakan bukti kebenaran adanya hari kiamat yang termasuk dalil. Nah, di sini adalah yang ditanyakan adalah dalil apa yang dimaksud tentang keberadaan adanya hari akhir. Apakah dalil nakli atau dalil akli B atau intuitif atau teologi? Ini penggabungan antara ilmu agama dengan ilmu teknologi. Silahkan kalian pilih untuk jawabannya. Kemudian soal nomor 9. Perhatikan nama-nama surga dan neraka di bawah ini. Soalnya, yang termasuk nama surga yang terdapat pada nomor. Silahkan kalian ingat-ingat nama surga. Jadi di sini ada dua nomor yang tidak termasuk nama surga. Apakah surga Firdaus? Apakah surga Naim? Apakah surga Hawiyah? Apakah surga Darussalam? Atau surga Hutomah? Silahkan kalian pilih jawaban kalian. Untuk soal nomor 10, perhatikan ayat di bawah ini. Wa anzirhum yaumal hasyrati idz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Ayat di atas menjelaskan adanya nama lain hari akhir. Jadi soalnya adalah nama lain hari akhir. Di sini pertanyaan adalah sebutkan atau jelaskan adanya nama lain hari akhir. A. Hari yang mulia. B. Hari yang menyenangkan. C. Hari penyesalan. Dan D. Hari yang menyedihkan. Jadi kalian sudah mendengar penjelasan yang tadi. Silahkan pilih nama lain hari akhir. Hari apakah namanya? Antara A, B, C, dan D. Selanjutnya, soal nomor 11. Titian penentu bagi setiap manusia setelah diperhitungkan dan ditimbang perbuatan baik buruknya. Hal ini merupakan pengertian dari masalah timbangan. Ini masalah timbangan. Tinggal kalian mencari antara hisab, syurga, mizan, dan syirat ini mana yang termasuk artinya timbangan. Jadi kalian pilih namanya. Apakah timbangan artinya hisab, atau surga, atau mizan, atau syirat? Silahkan kalian pilih makna daripada timbangan antara A, B, C, dan D. Kemudian soal yang ke-12. Tempat yang penuh dengan penderitaan dan siksaan di akhirat kelak sebagai balasan perbuatan buruk bagi orang yang durhaka kepada Allah. Hal ini merupakan pengertian dari tempat sebagai balasan bagi orang yang berbuat buruk atau berbuat jahat. Di manakah mereka akan ditaruh? Silakan pilih jawaban kalian. Kemudian soal nomor 13. Berikut ini yang tidak termasuk hikmah beriman kepada hari akhir. Berikut ini yang tidak termasuk hikmah ya, yang tidak termasuk hikmah beriman. Silakan kalian pilih antara A. Mendorong seseorang memperbanyak amal ibadah, memiliki jiwa yang teguh, tidak terlena akan kemegahan dunia, dan D. Berbuat apa saja selagi masih hidup di dunia. Ingat, hikmah yang tidak termasuk hikmah. Kemudian soal 14. Nama lain hari akhir yang artinya hari yang dijanjikan terdapat pada ayat. Bagaimana cara kalian mencarinya? Silahkan kalian cari di aplikasi Quran kalian di HP Android kalian masing-masing. Tinggal kalian lihat suratnya. Wa nufikha fis-suri dzalika yaumul wa'id. Jadi tinggal kalian mencarikan hari yang dijanjikan. Itu maksud daripada pertanyaan ini. Kemudian soal 15.
lanjutkan hadis berikut ini. Jadi thalabul ilmi faridatun ala kulli, apakah A ilmin atau B muharramin atau C mu'minin atau D muslimin. Thalabul ilmi faridatun ala kulli titik-titik. Kemudian soal yang ke-16. Dalam bahasa Arab, orang yang memiliki ilmu disebut bahasa Arab. A. Alim, B. Akil, C. Amir, D. Amin. Silahkan kalian pilih. Kemudian soal nomor 17. Pengertian berilmu yang tepat di bawah ini adalah pengertian berilmu. A. Memiliki daya cipta, B. Banyak menghasilkan sesuatu, C. Memiliki kepandaian tentang sesuatu, D. Bersemangat dalam mengerjakan sesuatu. Jadi di sini ada pengertian kreatif, produktif, kemudian tidak putus asa. Yang satunya berilmu. Silahkan kalian pilih antara A, B. Kemudian untuk soal nomor 18. Perhatikan ayat di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ayat di atas memerintahkan berperilaku A. Kreatif, B. Produktif, C. Berilmu, dan D. Kerja keras. Makna ayat di atas adalah apabila engkau telah selesai melaksanakan sholat, fantashiru fil ardi, maka bertebarlah di atas muka bumi, dan ini maksudnya adalah bekerja. Kemudian soal yang ke-19. Selalu menyadari bahwa hasil yang diperoleh dari jerih payahnya sendiri lebih terpuji dan mulia daripada menerima pemberian orang lain. Hal ini merupakan berperilaku A. Kreatif, B. Berilmu, C. Produktif, dan D. Kerja keras. Ini adalah tanpa mengharapkan pemberian dari orang lain. Maksud soal nomor 9. Manakah pengertian dari itu? Kemudian soal nomor 20. Untuk menghadapi ujian semester, Hidayati belajar. Hidayati atau Suliani ini terserah kalian lah, pokoknya yang penting akhirannya I lah. Hidayati atau Suliati boleh lah. Hidayati belajar dengan sungguh-sungguh dan berusaha untuk melengkapi tugas sebagai syarat untuk menghadapi ujian. Hal ini merupakan contoh perilaku produktif, B. Kerja keras, C. Inovatif, dan D. Kreatif. Ini adalah Hidayati belajar dengan sungguh-sungguh, termasuk perilaku antara A, B, C, dan D. Kemudian soal nomor 21. Bagus sangat sabar dalam mengolah sawahnya. Bagus ini nama orang. Bisa juga Airlangga atau Yusti ya, pokoknya terserah kalian juga. Bagus sangat sabar dalam mengolah sawahnya. Sawah yang dahulu kering berubah menjadi subur. Bagus memiliki sifat terpuji, yaitu A. Semangat kerja keras, B. Sikap hati-hati, C. Sifat tawakal, dan D. Sifat setia. Silahkan dipilih. Ini adalah sawah yang dulu kering kemudian berubah menjadi subur. Sifat terpuji apakah itu? Kemudian soal yang nomor 22. Salah satu amal anak Adam, manusia yang tidak pernah putus meskipun ia telah meninggal dunia, adalah A. Sholat khusyuk, B. Ilmu yang bermanfaat, C. Haji mabrur,
D. Membaca Al-Quran. Untuk soal nomor 22 ini berhubungan dengan hadis Nabi yang memberitahukan bahwa ada 3 amalan yang terus mengalir pahalanya meskipun orang itu meninggal dunia. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, yang kedua adalah anak yang soleh dan solehah, dan yang ketiga adalah shodaqotun jariyatun. Kemudian soal yang ke-23, contoh perilaku orang berilmu yang tepat di bawah ini adalah orang berilmu. Contoh perilaku orang berilmu: A. Dimas tergesa-gesa dalam mengerjakan tugasnya. B. Hidayati atau Suliani bersemangat mengerjakan tugas dari guru. C. Nagoya atau Airlangga Rangga Saputra Airlangga susah diajak bermusyawarah dengan baik. D. Bagus marah ketika ditegur oleh gurunya. Silakan kalian pilih antara A, B, C, dan D. Contoh perilaku orang berilmu. Kemudian soal nomor 24. Memperoleh kepuasan batin karena mampu mengatasi persoalan yang dihadapi. Hal ini merupakan nilai positif. Kepuasan batin karena mampu mengatasi persoalan hidup. A. Produktif, B. Berilmu, C. Inovatif, dan D. Kreatif. Kemudian soal 25. Perhatikan ayat di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ini mengenai derajat orang-orang yang berilmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 di atas dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengetahuan kepada siapa yang dia kehendaki. B. Memudahkan jalan bagi orang yang berilmu. C. Mengangkat derajat orang beriman dan berilmu. D. Memberikan pahala yang berlipat ganda kepada para pencari ilmu. Jadi makna ayat ini adalah Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ketakwaan dan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk soal nomor 26 nanti kita lanjutkan di video selanjutnya di bagian 2. Silahkan kalian pelajari di bagian 1 ini, kemudian nanti kita lanjutkan di bagian 2. Terima kasih, selamat belajar, semoga kalian sukses dan menjadi anak-anak yang cerdas serta soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.